Sudah bisa terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Oke. Lanjutkan terkait dengan input eksternal rendah. Utamanya berdasarkan penggunaan input lokal yakni dari lahan dan lingkungan sekitar. Jadi kenapa pertanian konvensional itu produksinya rendah? Karena input eksternalnya rendah, artinya tidak menggunakan pupuk yang tepat sesuai dengan misalnya tanah kekurangan fosfat. Jadi kita tidak tahu bahwa areal atau lahan kita itu kekurangan fosfat, kita tambahkan semua jenis pupuk. Akhirnya yang sebenarnya dibutuhkan oleh lahan itu penambahan fosfat, kita tambahkan natrium, kita tambahkan kalium, sehingga lama-kelamaan akan menjadi berlebihan. Sedikit mungkin memanfaatkan pasokan yang perlu melalui pertukaran atau pembelian. Nah, ini masalah dulu ketika belum ada transportasi yang lancar, ketika tidak ada jejaring yang baik, informasi terkait sarana dan prasarana pertanian, sehingga sesedikit mungkin memanfaatkan pasokan yang diperoleh melalui pertukaran atau pembelian. Ibaratnya hemat-hemat, tapi justru tidak bermanfaat. Yang berikut, skolastika, tolong baca. Pengendalian hama terpadu. Yang pertama, pengendalian hama terpadu atau integrated pest control berasas untuk memperkecil penggunaan pestisida dengan meningkatkan diversitas dan keseimbangan kehidupan dalam sistem usaha tani. Yang kedua, PHT bersifat dinamik dan lokasional, merupakan proses yang selalu berubah dalam sistem interaksi yang kompleks antara hama, lingkungan, keadaan sosial, dan ekonomi. Yang ketiga, PHT bukan teknologi, melainkan proses pemecahan masalah hama yang dilakukan oleh petani berdasarkan pengalaman, hasil belajar, dan hasil penelitian sendiri, dengan sangat memperhatikan pengaruh pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan, keberlanjutan ekosistem pertanian, dan ekonomi. Ya, jadi integrated pest control atau pengendalian hama terpadu itu dia bukan teknologi, tapi bagaimana petani mampu mengidentifikasi, melihat pengalaman. Contohnya kalau belalang, bagaimana cara untuk menangani hama belalang? Oh, rupanya budaya masyarakat di sini atau kebiasaan masih suka berburu burung. Nah, burung-burung itu sebenarnya adalah predator alami dari belalang, dari tikus, dari jenis-jenis serangga tertentu. Maka kita simpulkan bahwa untuk mengendalikan hama secara terpadu, kita kurangi atau kita hentikan aksi perburuan terhadap burung, karena burung itu sangat bermanfaat sebagai predator alami mengontrol populasi serangga, dalam hal ini belalang. Atau keong, bagaimana cara menangani keong? Ada yang tahu cara menangani keong di lahan sawah? Yang punya pengalaman bisa berbagi dengan kita semua di sini? Ada? Tidak ada yang pernah menangani keong? Julianus, bagaimana? Kalau di mana? Di Noimuti kah? Belum pernah berurusan dengan keong? Siapa yang sudah pernah? Kalau ada yang sudah pernah, coba angkat tangan. Kami mau dengar pengalamannya.
Ada yang pernah punya pengalaman mengarusi hama? Oke, yang saya punya pengalaman hanya tadi belalang, jadi itu yang bisa saya bagikan. Tapi nanti kalau apa, coba kalian ada pernah kuliah mata kuliah perlindungan tanaman atau hama begitu? Ada Pak, mata kuliah Nah, HPT. HPT hama dan apa penyakit tanaman ya? Ya, coba ditanyakan bagaimana terkait perlindungan pengendalian hama terpadu. Jadi kunci dari pengendalian hama terpadu adalah tidak pakai sembarangan obat. Jadi begini, konsepnya penggunaan obat atau pestisida kimia itu ketika sudah sangat parah. Tapi kalau masih bisa dikendalikan dengan cara-cara yang ramah lingkungan, organik dan lain-lain, sebaiknya menggunakan itu. Jangan langsung begitu ada hama apa kita langsung semprot asal semprot, nanti lama kelamaan hama itu akan resisten, akan kebal, sehingga penerapan pengendalian yang biasa-biasa saya tidak akan mempan lagi, tidak akan ampuh lagi. Jadi coba nanti diskusikan, misalnya di lokasi kalian ada hama apa atau ada gangguan serangan penyakit apa, coba konsultasikan dengan dosen. Kalau tidak salah Pak Alo, Pak Nicholas Nick itu mengajar tentang itu. Mario Arminto Muki, tolong baca. Ya, Pak. Pengelolaan tanaman terpadu atau integrasi crop management adalah upaya holistik berkelanjutan mengintegrasikan sumber daya lahan, air, tanaman, OPT atau organisme pengganggu tanaman dan iklim sesuai dengan kemauan dan kemampuan petani. PPT menekankan partisipasi petani yang menempatkan pengalaman, keinginan, dan kemampuan petani sebagai subjek dalam menyikapi kemajuan teknologi dengan memperhatikan keanekaragaman lingkungan pertanian dan kondisi petani sehingga teknologi menjadi mudah diterima petani. PPT disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi. Petani dapat menentukan atau memilih kombinasi teknologi tergantung pada petani lahan dan kemampuan petani. Ada dua komponen teknologi. Pak, minta maaf Pak, ini saya lihat kurang jelas Pak. Sabar, saya perbesar. Sekarang sudah jelas? Belum, Pak, yang huruf merah dan kuning saya lihat setengah mati. Oke, Ayo. sabar. Makasih. Saya ganti warnanya. Ini, kalau sekarang sudah jelas? Pak, ini juga jelas Pak. Coba sebesar Pak. Ya Pak, begini Pak. Oke, silakan lanjutkan. Dasar atau relatif umum atau varietas drainase. Pihak atau spesifik lokasi atau penyiapan lahan bahan organik, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, dan penanganan panen dan pasca panen, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pengelolaan tanaman terpadu ini pakai teknologi, jadi nanti disesuaikan dengan lokasi. Dia secara holistik artinya menyeluruh, berkelanjutan dan menginterpretasikan sumber daya lahan, air, tanaman, OPT, dan iklim sesuai dengan kemauan dan kemampuan petani. Jadi disesuaikan dengan petani maunya bagaimana dan dia mampunya seberapa banyak begitu. PTT menekankan partisipasi petani yang menempatkan pengalaman, keinginan, dan kemampuan petani sebagai subjek dalam menyikapi kemajuan teknologi dengan memperhatikan keanekaragaman lingkungan pertanian dan kondisi petani sehingga teknologi menjadi lebih mudah diterima petani. Contohnya,
tahun 2016-2017 saya penelitian tentang PTT di Kabupaten Kupang. Jadi misalnya jarak tanam jajar legowo itu disesuaikan dengan pengalaman petani di sana. Tidak mungkin kita bawa pengalaman dari petani di Jawa atau di Sumatera atau di tempat lain ke Kabupaten Kupang. Mereka juga punya kearifan atau kepercayaan mana yang paling sesuai dengan lahan mereka. Penggunaan pupuk demikian. Bagaimana pengendalian hama terpadu juga mereka punya pengalaman sendiri. Sehingga PTT itu disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi. Akan berbeda bila pengalaman PTT di Kabupaten Kupang diterapkan di Kabupaten Timur Tengah Utara, di Belu, dan Malaka. Sehingga masing-masing daerah itu punya ciri sendiri atau karakteristik sendiri. Ada 2 komponen teknologi. Yang pertama komponen dasar atau relatif atau umum itu menyangkut pemilihan varietas. Ada yang sukanya ciherang, ada yang sukanya IR, ada yang sukanya jenis padi-padi lain begitu. Padi lain. Itu dia sesuaikan. Populasi tanaman, misalnya satu rumpun itu ada berapa tanaman atau berapa jelai, itu disesuaikan dengan pengalaman petani. Pemupukan, ada yang mau pakai pupuk organik, ada yang langsung menggunakan pupuk bersubsidi, misalnya urea, NPK, ZA, dan lain-lain. Irigasi, ada yang tahu cara mengatur debit air, bagaimana juga drainase pembuangannya, spesifik lokasi, misalnya cara menyiapkan lahan, penggunaan bahan organik, penyiangannya bagaimana, pengendalian hama penyakit, dan penanganan panen setelah dan cara pasca panennya bagaimana. Jadi kalau pengelolaan tanaman terpadu itu tidak ada yang pakem atau yang standar, itu disesuaikan dengan spesifik lokasi di mana budidaya dilakukan. Francisca, tolong baca. Ya, Pak. System of rice intensification. Jadi pertama kali ditemukan di Madagaskar tahun 1983 sampai 1984 oleh seorang pastor Jesuit yang hidup bersama petani lebih dari 30 tahun. Di Indonesia, SRI diperkenalkan pada tahun 1987 atau pertama kali di luar Madagaskar. Dalam SRI, tanaman diperlakukan sebagai organisme hidup sebagaimana mestinya, bukan mesin. Semua potensi dalam tanaman tadi dikembangkan dengan cara memberikan kondisi yang sesuai dengan pertumbuhannya. Perbedaan SRI dengan PPT adalah SRI tanpa bahan kimia, punya paket teknologi, kebutuhan pupuk organik sangat besar, atau 10 ton per hektar. Jarak tanam lebar, umur bibit sangat muda, minimal 7-14 hari. PPT itu menggunakan bahan kimia atau pupuk kimia pestisida dan herbisida. Sedangkan teknologi menyesuaikan kebutuhan pupuk organik sedikit. Baik. SRI atau System of Rice Intensification itu intensifikasi terhadap padi. Pertama kali ditemukan di Madagaskar tahun 1983 sampai dengan 1984 oleh seorang pastor Jesuit yang hidup bersama petani lebih dari 30 tahun. Ini menurut Indra Dewa tahun 2011. Negara pertama yang diperkenalkan SRI selain Madagaskar adalah Indonesia, itu tahun 1987. Perbedaan dengan PTT adalah SRI itu memperlakukan padi atau tanaman itu sebagai organisme hidup, bukan mesin yang menghasilkan sesuatu, bukan. Jadi ibaratnya dirawat sebagaimana dia adalah organisme atau makhluk hidup. Perbedaan yang paling mencolok adalah kalau SRI itu tidak menggunakan bahan kimia, pure organik. Sehingga kebutuhan pupuknya itu bisa sangat besar, pupuk organik itu 10 ton per hektar. Jarak tanamnya lebih lebar, artinya kalau antar jarak tanam satu rumpun dengan rumpun yang lain itu lebar, sehingga dipercaya dapat berkembang dengan baik, menyerap hara lebih banyak, lebih lega ibaratnya. Kalau dibandingkan dengan PTT yang jarak tanamnya lumayan rapat. Umur bibit juga sangat muda. Beda dengan PTT, kalau PTT
masih pakai pupuk kimia, meskipun ada pupuk organik, tapi masih menggunakan pupuk kimia, menggunakan pestisida dan juga herbisida. Bedakan pestisida dengan herbisida. Kalau pestisida itu untuk serangga, herbisida itu untuk tanaman, rumput, alang-alang yang mengganggu penyerapan hara bagi tanaman padi. Teknologi itu disesuaikan dengan kebutuhan lokasi, dan penggunaan pupuk organiknya sangat minim atau sedikit. Kita lanjut pada multifungsional pertanian. Mario Federico Wejonahak, silakan. Ya, Pak. Multifungsionalitas pertanian. Pengertian. Multifunctionality is a characteristic of the production process that can have implication for achieving multi-social goals atau OECD 2001. De Vries menyatakan bahwa multifungsionalitas merupakan barang-barang positif, non-pangan, dan non-tradable yang memiliki manfaat antara lain komunitas pedesaan yang hidup layak, lingkungan, ketahanan pangan, nilai tata guna lahan, kualitas dan keamanan pangan, kesehatan ternak, dan sebagainya. Dapat memberikan nilai tambah sektor lain dan dapat mempengaruhi keberlanjutan pertanian di masa datang. Ya. Multifungsionalitas pertanian itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, multifunctionality is an characteristic of the production process that can have implication for achieving multiple societal goals. Ini menurut OECD tahun 2001. Jadi multifungsionalitas itu menurut De Vries tahun 2000 merupakan barang-barang positif non-pangan dan non-tradable yang memiliki manfaat antara lain komunitas pedesaan yang hidup lebih layak, lingkungan, ketahanan pangan, nilai tata guna lahan, dan lain. Artinya di luar kegiatan memproduksi pangan, tapi bagaimana pertanian itu menghasilkan hidup masyarakat yang bekerja di sektor pertanian itu menjadi lebih baik. Contohnya, komunitas pedesaan hidup lebih layak, artinya lebih sehat, tidak sembarangan terkait sanitasi, terkait tata guna lahan, kualitas dan keamanan pangan, jadi makan makanan yang higienis, dan kesehatan ternak. Masalah kita di daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah terluar ini adalah kalau ada satu wabah, contohnya tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya tidak salah ingat, itu ada namanya Hok kolera yang menyerang babi. Atau kalau biasanya di sapi atau kerbau itu penyakit kuku dan mulut. Itu kalau sudah menyerang itu sangat lambat diperhatikan. Beda dengan di kota-kota besar, itu akan sangat cepat. Nah, itu multifungsionalitas pertanian itu kurang diperhatikan di daerah-daerah seperti kita. Bagaimana pemerintah cepat mengantisipasi. Kalau Hok kolera itu tidak salah, atau ASF, African Swine Fever, demam dari Afrika itu yang menyerang babi sehingga banyak sekali peternak babi itu rugi karena mati. Itu tidak ada sosialisasi bagaimana pencegahan bahkan penanganan ketika ternak sudah terserang penyakit tersebut, sehingga wabah itu semakin berkembang besar. Babi bangkainya dibuang sembarangan, tidak dikubur, akhirnya lalat sebagai parasit yang hingga bawa bibit-bibit penyakit menyebar lagi, sehingga kerugian secara ekonomi bahkan bisa berdampak zoonosis atau penyakit dari hewan yang bisa berdampak pada kesehatan manusia. Nah, itu masih kurang diperhatikan di daerah-daerah seperti di Kabupaten Tetu. Dasar teorinya adalah adanya joint product pertanian berupa eksternalitas. Nah, eksternalitas ini limbah. Berbeda dengan diversifikasi atau aktivitas ganda, multifungsionalitas hanya satu aktivitas. Pertanian punya ciri sebagai barang publik atau public goods yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa membayar, dapat menikmati tanpa manfaat menyadarinya. Contoh, kalian pernahkah ke arah Atambua? Di situ kan ada banyak sawah-sawah di pinggir jalan, kan, sampai dibuat lapak untuk orang istirahat sambil menikmati pemandangan. Yang ditawarkan oleh pertanian itu adalah pemandangan yang indah, menyegarkan mata, tapi agak susah kita jual pemandangan tersebut. Selain kita hanya
bisa membuat lapak atau membuat pondok, nanti jual jagung bakar, jagung rebus, atau minuman untuk sekedar para pejalan atau orang yang melintas di situ menikmati pemandangan sambil membeli barang kita. Itu yang susahnya. Kenapa? Harusnya dengan potensi-potensi seperti itu bisa mendatangkan dampak ekonomi. Multifungsionalitas pertanian menghasilkan output ganda berupa komoditas dan non-komoditas. Yang saya maksud non-komoditas seperti tadi, pemandangan, atau bahkan tanaman-tanaman tersebut berkontribusi terhadap penyediaan oksigen bagi makhluk hidup secara bersama. Dan output komoditas menunjukkan ciri eksternalitas, keterkaitan antara peran ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas pertanian. Nah, ini gambaran keterkaitan peran dan fungsi sektor pertanian menurut De Vries tahun 2000. Jadi di sini produksi pangan ini itu secara sosial, ekonomi, dan lingkungan semua terkait. Jadi memproduksi pangan, dari produksi pangan itu antara sosial dengan lingkungan itu ada diversifikasi pemanfaatan lahan. Antara sosial dengan ekonomi itu ada budidaya dan komersialisasi pangan tradisional. Contohnya sekarang ada gerakan pangan lokal, makan jagung bose, makan jagung katemak, CI, dan lain-lain. Jangan hanya makan Indomie, jangan hanya makan mie instan, jangan hanya makan beras yang dari luar, ayam-ayam yang sudah dibekukan, tapi marilah kita pangan tradisional kita kembali galakan. Kaitan antara ekonomi dengan lingkungan. Jadi pengukuran jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu misalnya yang tadi saya cerita, ada hutan, ada sawah. Hutan itu kan menyediakan air. Bagaimana kita mengukur air tersebut untuk mendapatkan ekonomi? Itu kan agak susah, itu harus dikaji secara mendalam. Jadi keterkaitan antara peran dan fungsi sektor pertanian ini antar sosial, ekonomi, dan lingkungan itu satu yang terkait. Sebenarnya pertanian itu fungsi paling utamanya adalah produksi pangan, tapi setelah kita mengkaitkan dengan nilai sosial, nilai lingkungan, dan ekonomi akan banyak sekali keterkaitannya. Nah, multifungsional pertanian dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan bahan pangan untuk kita makan, untuk kebutuhan energi. Yang kedua, penyediaan kesempatan kerja, banyak menyerap tenaga kerja, karena menggarap lahan atau sawah itu butuh tenaga kerja, khususnya bagi petani-petani yang kekurangan modal dalam bentuk mesin-mesin pertanian. Sumber penerimaan aset daerah atau PAD, penerimaan pajak dalam hal ini. Kalau usaha itu kan tanah harus bayar pajak bumi dan bangunan. Kalau dapat gaji atau apa harus dipotong pajak penghasilan dan lain-lain. PAD itu penerimaan asli daerah. Yang keempat, mencegah urbanisasi melalui kesempatan kerja. Jadi kalau semakin banyak usaha atau kesempatan kerja di daerah pertanian yang umumnya ada di lokasi-lokasinya tersebar di daerah pedesaan, mencegah orang-orang bergerak ke arah kota. Kalau di kota kan persaingannya tinggi. Kalau pekerja-pekerja yang tidak terlatih atau terdidik atau unskilled labor, mereka akan susah bersaing sehingga menjadi orang-orang yang tidak produktif, itu bisa menjerumuskan mereka ke dunia-dunia yang rawan dengan aksi-aksi kejahatan karena tekanan ekonomi tersebut. Yang kelima, sarana tumbuhnya kebudayaan tradisional. Contohnya di kabupaten saya di Sumba Tengah, asal orang tua saya, mereka kalau bertani itu ada nyanyian-nyanyian, bersajak atau berpuisi supaya kerjanya semangat. Kalau di lokasi kalian bagaimana? Ada yang kalau bertani mereka masih menyanyi atau berbalas pantun, ada? Coba diceritakan.
Tidak ada di daerah kalian kalau mereka tanam atau kegiatan pertanian mereka ada unsur budayanya? Kalau di lokasi saya di Kabupaten Asal Orang Tua saya itu mereka masih ada. Jadi itu. Yang keenam, sarana tumbuhnya gotong royong. Kalau ini sekarang mungkin sudah agak berkurang karena rata-rata sudah dibayar tenaga kerjanya. Yang ketujuh, sumber pendapatan masyarakat ya. Dari usaha tani itu kalau produksinya atau hasilnya kan bisa dijual untuk sumber pendapatan. Sarana refreshing untuk jalan-jalan atau sekedar istilah yang tren sekarang itu healing. Yang kesembilan itu sarana pariwisata seperti yang saya jelaskan tadi, kalau pertanian itu menawarkan pemandangan yang hijau-hijau indah itu bisa dipakai untuk berwisata, agrowisata. Yang berikut itu pembangunan pedesaan. Jadi kalau pembangunan pertanian itu proses kenaikan kesejahteraan penduduk sepanjang waktu. Tapi kalau pembangunan pedesaan itu ini tidak sama ya. Kadang-kadang ada yang menganggap pembangunan pedesaan itu pasti sama dengan pembangunan pertanian. Tidak, beda. Kalau pembangunan pertanian itu fokus pada pertaniannya, tapi pedesaan itu kepada wilayah administratif. Jadi kalian bisa baca di sini. Tolong Yuliana Bete baca. Pembangunan pedesaan. Pembangunan pertanian, proses kenaikan kesejahteraan penduduk sepanjang waktu. Pembangunan pedesaan, berbagai kegiatan dan tindakan baik perorangan, organisasi, maupun kelompok yang secara bersama membangun kemajuan wilayah pedesaan. Monica Nicolin, tolong baca. Permasalahan sektor pertanian. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia pertanian masih rendah. Yang kedua, masalah kesempatan kerja dan kesejahteraan. Yang ketiga, penurunan kualitas SDA dan terbatasnya lahan. Yang keempat, masalah daya saing dan persaingan tidak sehat. Yang kelima, kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan masih rendah. Yang keenam, belum adanya lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian. Ya, ini adalah permasalahan-permasalahan sektor pertanian. Yang pertama, sumber daya manusia kualitasnya masih rendah. Masih banyak yang terdiri dari unskilled labor. Yang kedua, kesempatan kerja dan kesejahteraan. Bekerja boleh bisa diterima, tapi kesejahteraannya masih rendah. Yang ketiga, penurunan kualitas sumber daya alam dan terbatasnya lahan. Jadi karena sering pakai pupuk kimia, pakai pestisida kimia, lama-kelamaan akan terjadi degradasi atau kualitas sumber daya alamnya akan menurun. Dan lahannya semakin sempit karena banyak yang sudah lahan-lahan pertanian itu ditransformasi atau diubah alih fungsi menjadi lahan-lahan yang bukan untuk sektor pertanian, untuk pemukiman, untuk pabrik, dan lain-lain. Yang berikut, daya saing dan persaingan tidak sehat. Jadi daya saing itu ada dua, jadi kita bisa bersaing secara komparatif atau kompetitif. Daya saing kita secara komparatif mungkin unggul, tapi secara kompetitif itu atau secara ekonomi itu rendah karena harga-harga komoditas pertanian kita itu tergolong lebih mahal dibandingkan dari luar negeri. Apel atau jeruk dari luar negeri itu lebih murah dan lebih tahan lama. Kemampuan petani mengakses sumber pembiayaan masih rendah.
rata-rata pakai ijon, pakai tengkulak, karena itu yang gampang diakses. Dan belum ada lembaga keuangan khusus membiayai sektor pertanian. Jadi petani susah mengakses modal. Nah ini, nasib petani Indonesia itu sangat ditentukan oleh hal-hal ini. Maria Novalia Tenlio, tolong baca. Strategi pembangunan pertanian. Yang pertama, peningkatan produktivitas yang didukung dengan teknologi melalui penelitian dan penemuan baru. Yang kedua, menumbuh kembangkan industri pengolahan hasil pertanian. Yang ketiga, meningkatkan nilai volume dan keragaman produk pertanian. Yang keempat, mengembangkan kawasan agroindustri. Yang kelima, membentuk lembaga keuangan atau perbankan yang khusus melayani sektor pertanian. Ini cara-cara bagaimana perguruan tinggi lewat lembaga penelitian dan lembaga penyuluhan dan perbankan itu bagaimana membangun pola interaksi perilaku pertanian Indonesia. Jadi petani itu harus berhubungan dengan agroindustri, harus berhubungan dengan pengepul. Pengepul itu biasanya pedagang pedagang pengumpul hasil yang biasa ke kampung-kampung atau ke desa-desa untuk mengumpulkan hasil. Kalau tengkulak ini yang biasa melepaskan uang. Nah, petani itu juga ada yang bekerja sebagai buruh tani. Maksudnya dia tidak punya lahan, tapi dia bekerja pada tuan tanah atau orang-orang yang punya lahan. Nah, ini adalah diagram pola interaksi. Banyak sekali pola-pola interaksi sebelum komoditas itu sampai kepada konsumen. Jadi, inilah materi terkait dengan pengembangan pertanian. Pembangunan pertanian berkelanjutan. Silakan kalian pelajari. Hampir semua nanti soalnya adalah materi yang sudah saya berikan. Silakan mempersiapkan diri untuk menghadapi UTS. Jangan lupa syarat UTS saya adalah tugas minggu lalu itu dikerjakan. Sabar, saya akan absensi.